Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Husanillah mu'alif hadal kitab Husanillah sehna wa wiyah dimaski semua Quran sunnah sunnah Husanillah aba'ana umatina wa jantina wa jantina wa jantina Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fima yambari ayatima bihi at-ta'rif indal isti'dzan wa ma yakrahu. Faslun fima dalam barang yambari yang patut ayatima yang telah menyempurnakan bihi kelan ma apa at-ta'rifu pengenalan indal isti'dzan nalikane minta izin wa malan barang yukrahu yang lan sesuatu yang dimakruhkan. Ini etika ketika Anda ditanya, ketika Anda minta izin, ditanya, Anda siapa? Kan itu kalau Anda mahasiswa, mau WA ustadznya, dosennya, kenalkan dulu toh etikanya. Saya, ustadz, saya nama, bukan. Saya bimbingannya jenengan. Ya, bimbingannya beliau kan banyak, sopo. Nama siapa, S1, S2, atau S3, prodi apa, itu jelas cara pengenalannya. Kita ketika kita minta izin dan kita itu mengenalkan diri, kita disarankan untuk mengenalkan secara lengkap identitas kita siapa. Kadang lu langsung nyelonong tanpa babi bu langsung minta tanda tangan. Nenek tau mahasiswa gitu. Mungkin dia yakin bener dia kenal. Bayam bagilan sebaiknya ida istazana nalikane minta izin ala insane ning atase seseorang bisalame kelan salam au yadku au yadak au bidakil babi atau kelawan ngetuk pintu. Wakila kemudian ditanya lahu maring man anta. Ketika kita ngetuk pintu atau nelpon, kenalan pertama, Assalamualaikum Ustadz, saya ini. Nama saya ini, Anda etikanya begitu lah di hadis. Kemudian ketika ditanya, kadang Ustadz sering mahasiswa tuh ngontak, minta apa, kemudian tanya, ini siapa ya? Mestinya etikanya dosen nggak perlu nanya ini siapa, sehingga kita kenalkan dulu, Ustadz saya ini kenalkan diri kita dulu, kemudian menyampaikan keinginan kita apa. Cerita wakeh, tapi kita nggak kenal. Kadang Ustadz kadang, ini siapa ya? Baru dia bilang, Ustadz saya ini. Mestinya nggak gitu. Mestinya kenalkan diri kita dulu secara sempurna. Kalau kemudian kita belum sempat tadi mengenalkan, kemudian orang yang kita ketuk pintunya tanya, siapa anta? Man anta? Siapa Anda? Ayakula yang mengucap sopoman Fulan bin Fulan. Nanya, kalau Anda ditanya, ini siapa? Jawab secara lengkap, saya siapa? Nama saya ini Ustadz, mahasiswa S1, prodi apa? Atau mahasiswa S2, prodi apa? Jadi jelas identitas kita yang kita kenalkan, nama dan identitas. Au fulanun fulani. Tadi, kalau saya putrane siapa? Atau saya sebagai siapa, atau fulanun al-ma'ruf bikadza, atau mengenalkan kita sebagai orang yang sudah dikenal. Boleh, misalnya saya ketua kelas ini, posisi jabatan, atau bisa juga pakai panggilan yang sudah dikenal. Apa biasanya? Misalnya mahasiswa nggak langsing, kemudian dipanggil gendut, yang dikenal gendute. Ustadz saya gendut, mungkin dengan begitu lebih kenal. Boleh begitu. Karena yang penting itu bagaimana orang itu tahu kita. Jangan sampai kemudian ini. Au ma yasbaha atau yang serupa padhalika bi hasu yahsulu. Dari yang penting hasil apa at-ta'rifu at-tamu, pengenalan yang sempurna. Yang penting adalah
orang itu tahu identitas kita. Kita itu siapa. Itu yang penting. Jadi kita ketika ketuk pintu, ketika kita WA, ketika kita mengkomunikasikan dengan ustadz kita, kita disarankan untuk mengenalkan diri kita. Kadang begini yang terjadi. Mungkin Anda sudah berulang-ulang kontak dengan dosen itu, tapi berulang-ulang itu waktunya suwe. Mulai tahun 2019, 2020, 2021. Sehingga ketika di, apa biasanya, history, itu kan panjang banget toh. Mungkin kita dulu sudah pernah kenalan awal WA, tapi karena udah lama, kadang kan udah lupa dosennya. Kan itu kalau Ustadz, biasanya kalau saya ngontak ke dosen-dosen senior, para guru besar, saya bilang, saya Hudori. Posisi saya sebagai ini, ingin menyampaikan ini. Saya mesti begitu setiap WA. Ustadz, Assalamualaikum, Ustadz, saya Hudori, Sekprodi, program doktor, ingin menyampaikan ini. Kalau nggak begitu, di bawah nama saya nyantum. Jadi mudah, bukan kok langsung enggak, tapi ini loh yang penting. Kadang kita lupa gitu. Wa yukrohu lan dimakruhkan apa ayak tasiru. Yang ento meringkas ala qolihi yang atase jawabane ana. Ditanya, "Ini siapa?" "Saya, Ustadz." "Yo, saya kok sapa?" Tanya lagi kalau enggak gitu, yang sering, "Saya Ustadz, bimbingan jenengan." Bimbingan saya kan ini sopo? Kan akeh. Ini saya mahasiswa jenengan Ustadz, program S2 atau program doktor. Itu mahasiswa kita program doktor dan S2 kan banyak. Yang sopo? Pede banget. Nilai di sini dikatakan makruh, nggak etis. Kalau kemudian ditanya, "Ini siapa?" "Saya." Itu nggak etis. Ya itulah yang kemudian kita harus paham. Mulanya kayak di kampus mana itu kemarin yang pernah buat gini, tata aturan WA ke dosen. Ada toh? Itu saking mahasiswanya nggak karuan itu sampai dibuatkan begitu. Maksudnya kan nggak perlu kalau jarang terjadi. Sampai salam, identitas, ini. Itu kan menunjukkan betapa kita sebagai mahasiswa kadang lupa etika itu. Dulu mulai zaman Nabi loh, Nabi ngajari kita lah ditanya, "Man anta?" Nggak boleh jawab ana. Itu tidak etis. Siapa Mbak? Kulo Ustaz. Kulo itu siapa? Nabi yukrohu. Yukroh itu makro, artinya tidak etis, nggak sopan, nggak pantas. Ditanya man anta, ana. Atau al-khodim, saya mahasiswa. Iya, mahasiswa itu sopo. Atau dulu kan al-khodim, saya pembantu. Biasanya neng hotel apa namanya? Saya office boy, pelayan, kamar. Mungkin di hotel maklum ya, karena jelas itu karena terkait dengan fungsi. Tapi di kampus kan saya mahasiswa, dulu mahasiswa kan akeh. Au Badul Hilman, atau siapa ini? Saya santri Ustaz. Santriku sopo. Saya anak-anak gitu kan, padha to Badul Hilman, saya anak-anak. Au Badul Muhibbin. Ini pede banget malah. Siapa ini yang ini? Saya yang tercinta Ustaz. ini pede banget, luar biasa. Badul Muhibbin. Saya yang mencinta, saya yang tercinta, atau yang lain. Itu tidak etis. Nah, tadi kalau kita belajar ke sini, kenalkan dulu identitas kita siapa, setelah itu sampaikan maksudnya. Maksudnya begitu. Rawaina, ini fatwanya Imam Imam Nawawi. Dasarnya hadis ini. Rawaina fi Sahih Bukhari wa Muslim fi hadisil Isra. Dalam hadis Isra Mi'raj al-Masur qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa soida, di dalam cerita hadis Isra Mi'raj, Kanjeng Nabi cerita pada kita. Kami kemudian naik summa soida, kemudian naik sapa bi kelan saya sapa Jibril ilah sama idunya maring langit duniawi. Faftataha, mongko kemudian ngetuk pintu untuk dibukakan.
Coba sekaliber Jibril. Jibril nggawa Kanjeng Nabi. Siapa tahu malaikat yang nggak kenal Jibril? Siapa malaikat yang nggak kenal Kanjeng Nabi? Semua alam langit kenal Nabi, kenal malaikat Jibril. Tapi ketika beliau naik ke langit, kemudian minta dibukakan pintu, malaikat yang jaga langit itu nanya, "Man hadza?" Siapa di luar? Apa jawabannya Jibril? Qala Jibril, saya Jibril. Bukan kok nggak kenal toh? Misalnya Anda jadi kepala sekolah, Anda jadi guru senior di biasanya kita masuk kampus, masuk sekolah, kemudian ada security, ditanya siapa? Masuk gak kenal rektore? Masuk gak kenal dosennya? Enggak gitulah. Jadi kita menghargai security karena dia bertugas itu. Ini siapa? Ngapunten, saya guru anyar, Bapak ini, nama saya ini. Kan lebih etis toh? Mungkin Anda dosen senior, kan lebih enak ketika, kan nggak semua orang juga kenal kita. Gitu kan? Nggak semua orang kenal kita. Karena itu ketika Anda siapa? Saya ini. Coba lah, sekali Jibril ketika ditanya, "Man hadza?" Saya Jibril. Padahal nggak ada atau malaikat yang nggak kenal Jibril. Tapi Jibril masih mengatakan, "Saya Jibril." Kemudian ditanya lagi, "Wa man ma'aka?" Siapa yang bersamamu? Muhammad. Ini saya membawa Muhammad. Coba, artinya malaikat sekali Jibril, orang sekali Kanjeng Nabi. Ketika ditanya, siapa? Saya Muhammad. Kanjeng Nabi aja loh begitu, Jibril aja loh begitu. Masa kemudian kita merasa, kalau Anda jadi pejabat, kadang ada toh, kalau kita jadi pejabat, seolah-olah wabeh sak kampus kudu kenal kita. Atau semua yang ada kenal kita, ada enggak? Atau jangan di kampus, kadang yang pondok, karena mungkin Anda santri paling senior, seolah-olah kabeh di bawahnya kudu kenal kita. Sama, masuk gak kenal aku? Oh gaya banget, enggak etis gitu. Biasa aja lah karena semua enggak kenal kita. Ketika kitanya, "Saman siapa?" Kenalkan aja diri kita apa adanya, siapa nama kita dan seterusnya. Waman ma'aka Muhammad. Summa soida, itu di langit 1. Summa soida kemudian naik sopo Nabi ila sama'i asaniyah wa salisah wa sa'irihina. Nabi kemudian cerita setelah langit pertama ditanya siapa Anda, siapa yang Anda bawa. Setiap langit itu ditanya begitu. Wa yuqalu ditanyakan fi babi kulli sama'in, yang dalam setiap pintu langit, man hadza? Setiap pintu langit ditanya, Anda siapa? Jibril menjawab, Jibril. Siapa yang Anda bawa? Muhammad. Jadi enggak bahasa kita apa? Jaga image. Enggak jaim gitulah. Biasa aja. Itu hadis. Artinya hadis ini mengajarkan bahwa kita silahkan bisa memperkenalkan diri kita, itu yang patut. Enggak etis kalau kita kemudian tidak mengenalkan diri kita, karena tidak semua orang kenal kita, tidak semua orang itu tahu kita. Rawaina itu satu hadis tentang Isra Mi'raj. Ini hadis yang kedua, itu kali Isra Mi'raj. Ini hadis yang lain. Waraina fi sahihima, ada juga hadis dalam Bukhari Muslim. Hadis Abi Musa, hadis dari Abi Musa Al-Asy'ari, lama jalasa nalikane duduk sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam ala bi'il bustan ing atase pinggire taman. Nabi suatu ketika duduk di pinggir taman, kemudian datang sapa Abu Bakar wastadzana lan minta izin. Mungkin taman itu ada temboknya sehingga kemudian enggak kelihatan siapa yang datang. Kemudian ditanya oleh Nabi, "Man? Siapa yang mau masuk?" Ada orang datang minta izin untuk gabung. Nabi nanya, "Siapa?" Qala, "Saya Abu Bakar." Coba. Apa ketika Abu Bakar minta izin itu kan Nabi enggak tahu suaranya? Kan tahu juga toh. Tapi ini ngajari pada kita, Nabi nanya, siapa di luar? Abu Bakar mengatakan, "Saya Abu Bakar." Bukan kok, masuk Nabi lupa dengan saya? Kan ada tuh yang gitu, so akrab banget. Cobalah Abu Bakar ditanya, "Siapa?" "Saya Abu Bakar." Fasta sumaja'a, kemudian datang kedua, fasta dana, kemudian minta izin. Nabi nanya, "Siapa?"
Kola Umar, saya Umar kan Nabi. Umar, Abu Bakar, semua Utsman datang. Jadi Anda bisa bayangkan Abu Bakar itu mertua, Umar mertua, Utsman menantu. Apa Nabi nggak kenal? Masa Nabi lupa dengan suaranya? Gitu kan? Tapi toh Nabi nanya siapa? Abu Bakar kak, ini mantu kak. Masuk mantu ra kenal maratuane. Abu Bakar kan katakan saya Abu Bakar, saya Umar, saya Utsman. Itu artinya itulah etika kita mengenalkan diri. Sehingga kalau Anda mahasiswa, saya pengen minta tanda tangan, kapan saya bisa ketemu? Wes tanpa babi bu, tanpa kenalan. Karena itu beberapa dosen senior kadang nggak mau jawab. Ini tidak etis. Ya kita juga harus tahu, itu tidak etis. Saya sudah di pintu ruangan jenengan, kapan jenengan datang? Ini nggak etis banget. Itu kan ada etika yang harus kita pahami. Itu loh yang kita belajar. Kita bisa belajar bagaimana Jibril, kita bisa belajar bagaimana para sahabat ketika minta izin. Rawaina fi Sahihima, itu kedua. Yang ketiga hadis Bukhari Muslim juga. Ini ada Jabir. Ini kasusnya Jabir yang kayak kita. Ata itu kata Jabir, teko sapa ingsun annabiya ing Kanjeng Nabi. Fakok tu mongko ngetuk sapa ingsun albaba ing pintu. Suatu ketika kata Jabir, saya sowan ke Kanjeng Nabi, saya ngetuk pintu. Fakola kemudian nanya Nabi, manda, siapa di luar? Coba jawaban Jabir itu kayak kita. Ana Kanjeng Nabi, saya. Kayak kita. Sopo? Kulo santri, Ustaz. Iya santri. Saya mahasiswa jenengan. Jabir juga gitu. Apa jawaban Nabi? Ana. Artinya Nabi nggak suka. Itu tidak etis. Fa'akanau kariha. Nabi tidak suka. Ditanya, siapa? Ana. Nabi langsung jawab, ana. Siapa kok ditanya kok ana? Ana sopo? Nabi nggak suka. Nah, itu etika yang harus kita pahami untuk ketika kita sowan ke orang yang lebih sepuh, ke dosen kita, ke orang tua kita, mungkin lewat sosial media ya, lewat WA, lewat apa, silakan kenalkan dulu siapa kita, kemudian sampaikan maksud tujuan kita. Kalau Anda perlu nelpon, Anda bisa kontak dulu, saya ini mau telepon. Apakah ada waktu? Karena kan pas kita telepon mungkin beliau lagi sibuk. Misalnya kemarin kita ada kegiatan mulai pagi. Jam 8 nguji proposal sampai 4:30 ada kegiatan. Bolak-balik nelpon. Ada orang bolak-balik mahasiswa nelpon, saya bilang, maaf saya lagi ada kegiatan karena ke kampus nggak bawa laptop, jadi pakai Zoom, pakai HP. Bolak-balik diteleponi, wis dibilang maaf saya lagi ada kegiatan. Entar lagi nelpon lagi. Wah, jangan semangat banget. Nah, setelah selesai jam 4:30 ganti saya telepon. Ada apa? Dia hanya minta kelas agar kelasnya minta di kelas tertentu untuk pembagian kelas. Padahal kan dia juga bisa toh, misalnya WA aja. Artinya itu loh yang kemudian kalau kita butuh nelpon, Anda bisa minta waktu. Kalau Ustaz biasanya dulu, sampai hari ini, kalau misalnya mau nelpon dosen senior, Ustaz biasanya WA dulu. Ustaz saya mau telepon, apakah ada waktu untuk sekarang? Biasanya, ngapunten mau dari ini saya lagi apa? Nanti jam berapa? Itu lebih nyaman. Nah, itu loh yang kita harus perlu belajar. Nabi mengajari kita begitu. Oke. Ini etika mengenalkan diri. Jangan pernah bilang, siapa? Saya. Itu nggak pas, nggak pantas. Nama, statusnya, Ustaz, nama saya ini, kalau Anda mahasiswa, ingin ketemu dosen, mahasiswa S1, S2, atau S3. Karena kan dosennya mungkin ngajar di strata yang berbeda, sehingga kita harus tahu.
Ustadz, nama saya ini, mahasiswa ini, prodi ini, saya ingin menyampaikan ini. Kan lebih jelas begitu. Satu lagi yang penting, itu sebetulnya kalau kita pakai WA, WA itu kan menunjukkan identitas kita. Yang sering terjadi itu di identitas WA itu, fotonya bukan kita. Kucing, gambare coki, gambare manuk, gambare anake. Kadang Ustaz bingung, iki sapa to jane? Gambareku Pinocchio. Coba. Nah, kalau kita punya pengalaman, kalau Anda kirim lamaran ke Unitas untuk aplikasi beasiswa, itu mereka tidak akan mau menerima kita kalau email kita bukan email resmi kampus. Kalau Anda pakai Yahoo, Gmail, terus apalagi terus banyak bukan nama, maka yakinlah aplikasi Anda tidak akan diterima. Karena itu ini persoalan mengenalkan siapa kita. Kadang nggak jelas. Ini kan identitas resmi kita toh. Cobalah. Kadang yang muncul itu gambar opo ae. Cobalah warna wajah Anda sehingga kita tahu kenal siapa kita. Itu penting. Mungkin Anda tidak menyadari itu. Tapi orang yang kita ajak komunikasi itu kan sebetulnya ini siapa? Kan begitu. Kan itu kadang itu ini nggak nama nih. Nama di apa namanya? Di WA itu identitas bukan nama kita. Opong. Soklin. Ini Soklin itu karena itu kemarin semester kemarin misalnya Ustadz ngajar semua WA yang masuk di grup ini tulis nama Anda. Kan kita mengidentifikasi siapa toh? Coba lah, kalau Anda ngajar, kalau Anda jadi guru kemudian muridnya itu jenenge Pinocchio, terus siapa? Terus Anda akan ya ngecek terus fotonya bukan foto murid kita. Anda kan nggak mudah, padahal ini kegiatan resmi kampus, ini resmi sekolah. Ini kan bukan persoalan, kecuali kalau Anda bukan kegiatan resmi, ini kan kegiatan resmi, akademik. Itu yang kemudian perlu kita belajar, bagaimana kita menunjukkan identitas, mengenalkan diri kita. Oke. Faslun fi bayani annahu la ba'sa, tidak apa-apa lil musta'dzini, kedua orang yang minta izin, apa yasifa yang tahu mensifati nafsahu yang dirinya bima kelan barang layu rofu yang orang bisa dikenal ilabihi, kecuali dengan itu wa ingkana senajan ono apa fihi iku tabjilun, sebuah gelar kehormatan. Kata Syekh Nawawi, boleh kita itu mengenalkan diri kita dengan sesuatu yang itu merupakan kehormatan, karena kalau tidak begitu mungkin kita tidak dikenal atau ya orang itu tidak dikenal. Misalnya begini, Anda punya orang tua yang dikenal banget, kiai sepuh yang siapa, atau mbah kita dikenal banget, maka kemudian ketika ditanya, siapa mbak? Kulo putune niki. Itu boleh. Karena dengan begitu, bukan untuk kesombongan loh ya, tapi untuk mengenalkan bahwa orang itu kemudian bisa tahu kita. Itu boleh. Atau dengan panggilan tadi. Mungkin karena kita tidak langsing, kemudian sak pondok menyebut kita gendut misalnya, maka sapa mbak? Kulo gendut Ustaz. Misalnya boleh, atau apalah panggilan artinya boleh mengenalkan diri dengan sesuatu yang apakah itu gelar, apakah itu kedudukan atau apa yang kalau bisa dengan nama, tapi kalau nggak cukup bisa, maka boleh memakai sesuatu yang kemudian orang menjadi kenal dengan kita. Itu boleh. Tapi prinsipnya mengenalkan itu nama. Wala ba'sa, kan tidak apa-apa ayat sifatnya mensifati sepeman nafsahu bima klan barang yu'rofu, yang dikenal bi klan ma. Idza lam yu'rifhu,
nalikane ora kenal hu ing mas sapa al mukhatabu orang yang diajak bicara wa ing kana fihi suratu tabjilin bentuk kehormatan. Tadi kula putune yai siapa itu boleh. Karena misalnya sapa Mbak kula niki nggak ada yang kenal kita juga, maka boleh mengenalkan diri kita dengan menyebut kehormatan tertentu. Tetapi bukan kesombongan sekali lagi, bukan, tapi untuk mengenalkan aja. Suratu tabjilin bentuk kehormatan lahu bi ayyukina lahu, atau bisa juga dengan kunyah, gelar panggilan. Tadi misalnya enak toh yang pondok itu kita dijuluki santri cantik. Sopo Mbak? Kulo santri cantik Ustaz. Oh, akhirnya semua kenal, boleh. Atau enak toh? Enak sing celeng, enak sing ya, enak sing ayu, enak sing macam-macam lah. Itu boleh. Wayakulu ana al mufti. Misalnya ketika ditanya siapa ana al mufti fulan. Saya mufti itu kan pejabat toh. Saya misalnya kalau Anda dikenal sebagai bupati atau Anda lurah, kula lurah pundi. Au al-qadi, au saykhu fulanin, atau saya ini guru ini. Boleh. Kalau memang kemudian kita tidak diketahui kalau tidak itu. Misalnya kemarin ada Ustaz lagi ujian S3. Di situ ternyata mereka bawa rombongan, sak rombongan. Begitu naik lift bareng dengan rombongan yang diuji. Kemudian ditanya, Ustaz badhe nguji ya? Nggih. Ngapunten dengan sinten kula Hudori. Karena dia lebih sepuh. Oh, anu nggih, Pak Hudori Soleh. Nggih. Kok tahu nama lengkap saya? Saya sering baca bukunya, Ustaz. Oh iya, itu buku saya. Kan gitu toh. Itu untuk karena kita tidak ada motivasi apa, hanya untuk kemudian menguatkan bahwa itu benar. Maka boleh. Misalnya Anda juga begitu toh. Oh anu ta. Oh nggih. Itu boleh. Jadi mengenalkan dengan sesuatu yang kemudian kayak di sini kan Syekh Fulanin, saya Syekh siapa. Itu boleh. Kayak Anda kalau membaca riwayatnya Aristoteles, suatu ketika ke daerah tertentu, kemudian orang itu nggak kenal Aristoteles itu yang mana, tapi dia familiar dengan karyanya. Maka kemudian tanpa harus ini, artinya Aristoteles tanpa harus menunjukkan dirinya, tanpa harus menyombongkan diri, tapi kemudian dia bisa mengenalkan dirinya siapa. Itu boleh. Itu satu. Rawaina berdasarkan hadis rawaina fi sahih Bukhari wa Muslim anak Ummi Hani binti Abi Thalib radhiyallahu an. Wa ismuha iku Fahitatun, nama aslinya Fahitah atau Fatimah. Kemudian dijuluki Ummi Hani. Wakila namanya akeh banget. Ummi Hani itu aslinya ada yang mengatakan namanya Fatimah, ada yang namanya Hindun, ada yang namanya Fahitah. Mungkin biyen kan urung ana catatan sipil. Jadi urung ngerti iki jenenge sapa to asline. Indah itu endah atau indah atau kan macam-macam. Ulpe, ulpa. Kan begitu. Dia nih karena catatan sipil ya nggak jelas jenenge sapa. Coba enek mosok wong satu wakilan namanya kok sampai 3. Dek aduh banget. Fatimah, Fatihah itu mungkin Fahitah hampir mirip. Tapi kalau Hindun itu kan ya aduh banget toh. Fatimah kok ambil Hindun. Tapi oke lah itulah. Fakolat kemudian cerita ke kita gini, Ata itu datang sapa ingsun anabiya ing Kanjeng Nabi, wa halitai nabi ku yahtasilu mandi. Wa Fatimatu utai Fatimah Az-Zahra putrine Nabi ku yastaturuhu, nutupi. Suatu ketika ini kejadiannya pada Fathul Makkah. Nabi itu mandi, Anda bisa bayangkan dulu kan gak koyok kita punya kamar mandi. Dulu mandinya koyok neng KKN mungkin ya. Anda pernah KKN toh?
Kene desa banget. Kalau Ustadz dulu KKN itu desa itu belum pernah kemasukan sepeda motor. Jadi sepeda motor itu ya sekali itu kita KKN itu baru pertama masuk sepeda motor. Coba. Di daerah itu enggak ada WC. Jadi lah kita ke kamar mandi nggo pacul ning guritan. Kalau malam sih enak, enggak ketok lah siang itu kan. Jadi langsung macul, ning ngono ditutupi. Ya kayak coki. Loh, iya betul, itu KKN. Aduse dari sini sampai sana loh, perempatan. Mudun, neng belian, istilah belik ya. Terus aduse bareng larang wedok, wis jantop. Ada yang ngono balik rene keringetan mana kan munggah. Nabi mandi pas ketika itu. Ya begitulah kondisinya. Kemudian Sayyidah Fatimah itu nutupi Nabi mandi. Kemudian Umi Hani datang. Begitu datang ditanya oleh Nabi, "Man hadi, siapa ini yang datang?" Qultu ana Umi Hani. Jadi mengenalkan dengan namanya. Wa rawayna fi sahihima ing dalem Sahih Bukhari Muslim an Abi Dzarrah an Abi Dzar radhiyallahu an wa usmuhu Jundub wa qila Burairah. Ini kan Abi Dzar itu namanya ada yang mengatakan Jundub, ada yang mengatakan Burairah. Kan adoh banget. Kharaj tu keluar sapa ingsun lailatan suatu malam minal layali saking malam. Suatu malam saya keluar. Ini kayak kita ya. Bengi-bengi metu, kayak santri gak kemana paling ke dapur. Enggak Indomie. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku yamsi. Faidan tiba-tiba Rasulullah iku yamsi berjalan wahdahu. Suatu malam kami jalan, di jalan ketemu Kanjeng Nabi. Kayaknya Kanjeng Nabi itu tidak jarang keluar malam ya. Kemarin ada hadis toh, yang malam-malam lapar, metu ketemu Abu Bakar, Umar, ternyata udah luwe nih. Nah, bengi luwe metu. Ini juga sama, Abu Dzar suatu ketika dia cerita ke kita, suatu malam saya keluar. Di luar tuh ketemu Nabi yang jalan dengan sendiri. Nabi jalan sendirian. Faja'al tu, maka kemudian menjadikan sapa ingsun iku amsi berjalan fidil komari dalam bayang-bayang rembulan. Artinya Abu Dzar kemudian jalan di tempat yang lebih terang. Fatafaitu kemudian noleh sapa ingsun faroani. Kemudian melihat sapa nabi ingsun faqala. Ketika sudah sama dalam posisi yang terang di bawah sinar rembulan, Nabi melihat saya, kemudian Nabi nanya, "Man hadza?" Fakultu Abu Dzar. Nyebut nama. Sapa? Saya Abu Dzar kanjeng Nabi. Itu cara tadi, pengenalan. Abu Dzar itu namanya kan bukan Abu Dzar. Namanya Jundub. Tapi dia digelari Abu Dzar. Karena itu boleh mengenalkan diri kita bukan dengan namanya, tetapi sesuatu yang sudah dikenal. Kayak Umi Hani tadi kan namanya Fatimah atau Hindun. Itu putrane Abu Thalib. Berarti sama kanjeng Nabi apa? Putrane paman. Misanan ya? Misanan. Jadi Umi Hani sama kanjeng Nabi misanan. Ketika Nabi dia ditanya Nabi siapa itu, dia bilang saya Umi Hani, bukan saya Hindun, bukan, tapi saya Umi Hani. Jadi boleh mengenalkan dengan nama yang sudah dikenal. Nah, boleh Anda namanya siapa tapi dikenal dengan gelar apa. Silahkan. Karena yang intinya adalah bagaimana orang yang bertanya itu kenal dan tahu kita. Abu Dzar namanya Jundub. Ketika ditanya siapa itu, saya Abu Dzar. Bukan saya Jundub, tapi saya Abu Dzar. Artinya boleh mengenalkan dengan laqab. Rawayana fi Sahih Muslim an Abi Qatadah Al-Haris bin Nuri radhiyallahu an fi hadisil maidha al-mustamili ala mu'jizati kasiratin li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala jumalin yang atase kelompok min fununil ulumi saking cabang-cabang keilmuan qala fihi qala fihi sapa Abu Qatadah parafa'a kemudian ngangkat sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam man hadza siapa ini hadisnya panjang tetapi kemudian oleh Imam Nawawi dipotong
ketika Kanjeng Nabi ketemu Abu Qatadah, namanya siapa? Kini nggak tahu namanya. Abu Qatadah itu kan panggilan. Ketika ditanya oleh Nabi, man hadza, siapa ini? Kultu jawab sapa ingsun, Abu Qatadah. Saya Abu Qatadah. Sekali lagi ini 3 hadis menyampaikan pada kita boleh mengenalkan diri dengan identitas, bukan nama tapi gelar yang sudah mafhum. Itu boleh. Kultu wa nadha'il hadza hadirasun. Utawi hadis-hadis dasar untuk ini kasiratun banyak banget. Wasababuhu al-hajatu. Jadi kenapa boleh mengenalkan ini dengan nama gelar itu al-hajatu? Karena kebutuhan agar dikenal. Tetapi wa adamu iradil iftikhar, bukan untuk kesombongan. Jadi kalau Anda dikenal sebagai sopong, maka kita mengenalkan dirinya dengan itu konteksnya adalah untuk lebih mudah dipahami, bukan sebagai anak lain drama apa? Yang sudah haji 17 kali dan sedekah misalnya, karena Anda sudah dikenal, ini ibu yang 17 kali haji. Sopo ini? Saya yang sudah 17 kali haji. Ya silakan lah, tetapi bukan iftikhar, bukan untuk kesombongan, tetapi untuk dikenal saja, maka itu boleh. Marwaina yang terakhir, fi Sahih Muslim an Abu Hurairah radhiyallahu an wa asmuhu ini Abu Hurairah. Abu Hurairah itu nama aslinya Abdurrahman bin Suher. Namanya Abdurrahman bin Sokhrin. Kemudian disebut Abu Hurairah karena penyayang kucing. Kalau Anda penyayang kucing bukan Abu ya, tapi Umi Hurairah. Mboke kucing. Nah, kultu ya Rasul ud'u. Suatu ketika beliau Abu Hurairah itu sowan Nabi kemudian minta doa. Ya Rasul ud'u, mugi mendoakan sapa Tuhan Allah yang Allah ayah dia ento ngasih hidayah sapa Allah Ummi Abu Hurairah ing ibuke Abu Hurairah. Bukan ibu Abdurrahman tapi ibuke Abu Hurairah. Fadzakara hadis ila angkala farajatu. Kemudian kembali sapa ingsun fakultu ya Rasul qad istajaba. Teman-teman sing ijabahi sapa Allah dakwataka ing donga Tuhan. Wa hadza lan ngasih petunjuk sapa Allah Ummi Abu Hurairah ing ibu Abu Hurairah. Akhirnya ibu Abu Hurairah masuk Islam juga. Tapi konteksnya adalah mengenalkan diri, menyebutkan diri bukan nama asli, tapi nama panggilan. Itu boleh. Nama kehormatan boleh, nama panggilan atau nama apapun yang tujuannya untuk mudah dikenal. Tapi kalau bisa, gunakan nama asli. Nama Anda siapa? Nanti lama-lama nama Anda hilang. Disopo. Pada kita sering toh. Bapak siapa? Sidul. Tapi jenengnya siapa ya? Kan kita nggak tahu akhirnya. Nama identitas kemudian hilang. Kalau kita belajar dari sini, intinya mengenalkan dengan nama. Tapi kalau nama juga nggak kenal, kita bisa menyebutkan gelar, panggilan atau apapun. Oke, saya kira begitu. Iya. Terkait salam yang kemarin, itu katanya, kan itu 3 kali sudah cukup. Nah kalau di kampung itu katanya ada kepercayaan mistis kalau cuma 3 kali. Jadi kalau di kampung boleh nggak kalau salamnya lebih dari 3 kali? Karena kalau 3 kali itu katanya mistis. Kayak angka 4 itu tidak ada di hotel. Angka berapa lip yang nggak ada di hotel? 13 ya? 13 atau 14? Itu sirian. Sehingga nggak ada itu. Kemarin saya kira kita masih ingat kemarin itu ada beberapa pendapat. Masih ingat etikanya 3, karena itu yang diajarkan Nabi. 1, 2, 3. Bagaimana kalau lebih dari 3? Kemarin masih ingat satu ulama mengatakan nggak boleh. US 3 itu maksimal. Kalau 3 kok nggak iso, kita ini pulang. Yang pendapat kedua boleh lebih dari 3 tetapi dengan cara yang berbeda. Misalnya ngebel ping 3 gak iso, ya ganti salam. Yang keempatnya salam, tidak ngebel lagi.
Kan begitu kemarin. Yang kemudian pendapat ketiga adalah boleh lebih dari 3. Karena yang penting adalah tuan rumah dengar. Jadi kalau pertanyaan tadi boleh nggak salam lebih dari 3? Boleh. Itu menurut pendapat yang ketiga tadi. Silakan kalau 3 itu mesti Ustaz. Kalau 2 belum dengar ya harus 4. Ya silakan lah. Kayak dulu Ustaz tuh ketemu kiai. Ketika itu anak-anak baru 3. Ya itu bilang, Mas Udori, kalau sama nambah anak nggak boleh 4. Harus 5. Karena innallaha fitrun yuhibbul fitra. Kata beliau. Kalau 4 itu genep nggak api. Sehingga harus 5. Jadi 3 atau 5. Kalau nggak 5 ya 7. Nah kan begitu. Ada toh yang kepercayaan gitu. Jadi pertanyaan tadi boleh nggak lebih dari 3? Boleh. Silakan. Pagi harinya kan bisa. Paginya kan bisa, nggak perlu harus tengah malam. Tengah malam toh juga nggak akan kebaca. Pagi di bel, di WA, di bel, nggak diparani. Kalau diparani, ya aja marani tok, nggo klopo, nggo apa, gitu kan. Loh, Anda masih ingat toh kemarin hadis Nabi kan etika kita kalau sowan ke yang lebih sepuh itu kan ada sesuatu yang kita bisa bawa, apalagi ke guru kita, ke orang tua kita. Enggak kemudian Anda, ini penting kalau Anda nanti sudah nikah. Kemudian sowan ke mertua, sowan ke Pak D, sowan ke sesepuh, bukan kemudian apa ngarane? Enggak apa-apa. Ulangnya nggak sembarang-barang. Enggak, itu enggak etis. Itu kita kan diajarkan bahwa ini bukan, tentu tidak harus memaksakan diri, tetapi itu etikanya. Apalagi kalau misalnya Anda pulang punya anak kecil, jangan lupa toh membawakan walaupun cuma permen. Itu sebagai hadis Nabi kan mengatakan gitu toh. Itu sebagai ikatan kita. Maksudnya gitu. Tapi ini bukan memaksa loh ya, bukan sesuatu yang lain. Dulu kita punya teman sekamar di pondok, itu dia nilainya bagus banget. Jadi kalau dia punya tip yang bagus, yang Anda bisa tiru mungkin. Jadi kalau misalnya besok mau ujian, mau UAS, mau UTS, beberapa hari sebelumnya dia kabeh gurunya disewani. Ustaz, kalau ada anak kecil gak ono permen, gak opo. Ustaz, mohon doanya apa? Minggu depan insya Allah saya akan UAS ujian mata kuliahnya Ustaz. Enggak, tapi itu kan konteksnya silaturahmi dan bukan gratifikasi. Makanya dia nilainya paling bagus. Karena dia akrab juga. Kenal, akrab dengan dosen itu kan penting. Itu penting. Bukan untuk nyari nilai, tetapi itu kan untuk ketersambungan dalam konteks keilmuan. Oke, sudah masih ada. Gimana kalau misalkan kita bertamu tapi tidak disambut baik oleh tuan rumahnya, hanya dibiarkan di halaman saja ngobrol-ngobrolnya, gimana? Kemarin masih ingat etika bertamu. Kita diajarkan ketika kita ketemu, ada satu yang harus kita sampaikan. Apakah saya boleh bertamu? Gitu kan? Ustaz, ada waktu saya sowan atau saya perlu sebentar, apakah mengganggu atau tidak? Itu loh yang kita lupa. Nabi ngajarkan itu. Jadi kalau bertamu kan, mulanya ada ini kan bab istidzan, minta izin. Jadi kalau bertamu itu kita bilang,
saya datang, apakah saya mengganggu enggak? Kalau mengganggu, bisa nggak saya nyela waktu, minta waktu kalau kita penting untuk ini. Itu yang harus kita pastikan. Sehingga kalau dulu Ustadz punya dosen, punya mahasiswa dari luar itu, dia kalau mau konsultasi dia bilang 2 hari, sehari sebelumnya dia ngontak, Ustadz saya perlu konsultasi ini, kapan saya bisa ketemu? Saya bilang jam 12 misalnya. Maka jam 12 kurang 5 menit dia sudah duduk di kursi depan kantor. Dia tidak akan masuk karena belum waktunya. Tapi dia sudah menunggu di situ. Begitu masuk, ketuk pintu, dia masuk. Saya masih ingat betul, kalimat pertama itu, saya punya waktu berapa menit Ustaz di sini. Karena dia tidak ingin juga ganggu kita. Jadi gak ngobrol ngalor ngidul. Dia memastikan saya punya berapa menit. Ini loh yang, ini kan Islami banget. Kanjeng Nabi kan ngajarkan itu toh. Kalau kita bertamu, setelah salam, pastikan, minta izin. Saya punya, mengganggu nggak waktunya? Kalau mengganggu dan kita sangat penting, bisa nggak kita nyelani? Mestinya begitu. Karena itu tidak akan terjadi tadi, tamu yang kemudian nggak di ini. Karena kan ketika tuan rumah menyatakan siap untuk ditamui, kan berarti dia sudah rasane ini. Kecuali tuan rumah wis lagi gak enak awak sing lagi sumpek mari diparani debt collector misalnya, ini Rene cerita macam-macam sing nambah sumpek itu kan. Karena itu kan kemudian muncul tadi, mulanya kita sebagai tamu begitu. Karena itu kalau kemarin ada pertanyaan, boleh nggak menolak tamu? Istilah bukan menolak, tetapi mereschedule ulang, itu boleh. Jadi kalau Ustadz sering misalnya ada mahasiswa, Ustadz saya minta konsultasi, dia bilang, saya Rebu Ustadz, saya nggak bisa Rebu, silakan Kemis, karena kita Rebu penuh. Itu boleh, sehingga kan, karena kalau Rebu sesuai dengan permintaan dia, saya juga nggak akan bisa melayani. Sehingga bagaimana agar sama-sama ini, itu boleh, nggak janjian gitu. Itulah tujuannya isti'dzan. Ini melenceng sedikit. Iya. Kalau sholat fajar itu sebelum atau setelah subuh? Mestinya kan sebelum subuh sholat tahajud. Lah gak yo sebelum sholat subuh. Kalau gak setelah ba'da subuh lah ya. Sebelum sholat subuh. Paling enggak sebelum kita sendiri sholat subuh lah. Yang kono wis bar jamaah ning masjid bar kabeh, kita baru bangun. Ya. Enggak apa-apa lah. Paling enggak kita sendirilah qobliyah subuh. Ini malam ini yang ngaji banyak dari teman-teman UIN Jakarta, Mataram, Bandung, dan teman-teman. Syukurlah, semoga bermanfaat. Salam untuk semuanya yang ikut ngaji. Nanti bisa, semoga istiqomah dan kita bisa saling belajar. Oke, terima kasih untuk yang sudah bergabung dalam ngaji. Baik, Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.